Nah mana boga baju eta? Wis, halusnya. Oleh-oleh episode kemarin. Aing bet balik teh heula nya. Kan orang geus bilang, Teh Mia XL. Mana teu nyebutin size? Aing teh balik rusuh bro, eta teh harita. Saya support nih. Butik Company ya, silakan. Kalau mau pesan. Teh Mia ieu can kabagean duaan Teh Mia. Aduh. Size naon, sebutkeun we. Urang M lah. Kalau jeung si Coach oge, si Angki L. Si Angki mah sarua jeung mana XL? XL. Angki balik lagi. Kamari ge aya Angki ya, tapi tampilannya berbeda. Angke frontline. Angki frontline eta mah. Assalamualaikum Bobotoh, Maungers. Ketemu lagi di Si Mamaung Podcast episode 34 ya. Yes, itu dia. Ya, Ini kembali kita ingin ngobrol-ngobrol seputar Persib Bandung ya yang masih libur akibat liganya ditiadakan. Bener, dan berita nu urang baca ge kamari pemain asing geus loba nu baralik. Obid Nazari mudik ka Swedia. Oh ya. Si Nick Kuipers balik ke Belanda. Oh balik-baliknya. Balik, Tapi bro. dia ke Bali dulu ya. Oh, ke Bali heula karena ada bisnis di sana ya dia punya. Mungkin teuing jalan-jalan heula lah pokoknya. jalan heula. Yang kayaknya cuma betah di Bandung Coach Robert aja ya. Sih. Tapi nya meureun sudah kadung cinta sama Persib. Padahal beberapa tempat spa udah buka loh. Edan. Cuma kadus wae. Si Persik Kediri ge geus 3 pemainna geus ya cabut. Cabutnya. Ngomong nama geus putus kontrak eta berarti moal balik deui teh. Tempat balik deui meureunnya. Aya kemungkinan. Dan Robert juga kemarin dia ada statement tidak menutup kemungkinan ada tawaran kepada pemain Persib dari klub luar. Oh iya. Yang liganya jalan. Taruhlah yang dekat-dekat kayak Malaysia, ya kan Thailand. Thailand Itu kan nanti jeda transfer paruh musimnya akhir Desember. kayak Desember kan. Ada kemungkinan ya beberapa pemain asing mungkin dilirik. Mungkin aja. Dan Robert juga meren yang nggak bisa ngelarang ya kalau Iya, pemainnya karena mau mah gitu. ya kumaha ya tuh karir main bola. Karir bro. Atuh. Kalau punya tawaran, dapat tawaran yang lebih menarik mungkin dari nilai kontrak dan lain-lain, ya tidak menutup kemungkinan. Kenapa kacang? Why not? Why not? Terus kan beberapa pemain juga nggak boleh main di Tarkam ya. Oh benar. Padahal saya sama beberapa agen Tarkam sudah kontak-kontakan. Mana guys mulai ngelis pemain ya, Iya biasa kan? pergacongan. Mendapatkan ilmu dari Gabriel Budi kemarin. Ya. Awal-awal mah temenan. Awal-awal. Asal tekanyawan lah ya. Asal ulah posting-posting di IG story lah ya. Gitu. Kita mau ngucapin terima kasih juga sekali lagi buat Bobotoh Salam Dunia yang udah nonton trilogi Podcast minggu lalu ya. Nuhun. Nuhun pisan. Bagus pisan responnya. Luar Ya, biasa, luar keren. biasa. Dan gak lupa juga terima kasih untuk teman-teman Butik Company dan juga dari Frontline Boys ya yang Boys. sudah support kita juga, ngajakin collab juga. Mudah-mudahan next kita bisa collab lagi mungkin mengenang Piala Presiden. Kan kemarin baru juara liga kan. Iya, iya. Piala Presiden belum kita ceritakan kan. Kudus sih ya mending nulain lah. Dengan momentum deh lah, dengan momentum tahun harap naon kita kolaps lagi. Nah, minggu ini episode ke-34 ada bahasan baru yang akan kita obrolkan sore ini. Hari ini. Ya syutingnya sore, Bro. Ayo suka ceplosan. Rara santai kersiaran orang. Sore we soalnya. Pemain-pemain yang istilahnya underrated. Underrated itu naon ya? Ya kalau secara harfiah artinya mungkin diremehkan. Oh iya, di luar dugaan ya coach ya? Ya. Mun bahasa sepak bola mah nya pemain yang jauh dari spotlight cuman berguna untuk timnya. Pemain-pemain yang di awal kedatangannya ya sah sih. Gitu ya. Ya. Si ieu teh di mana sih gitunya orang Ya. meragukan gitu. Ya. Tapi ternyata bisa berhasil membuktikan. Atau bahkan ketika dia bermain bintangna saha saya teka tingali cuman tingali. ketika beberapa tahun kemudian emang saya bola ternyata halusnya gitu tanpa disadari teh. Hipo-hopo di kodaan ku kameramen bieu. Apa? Giveaway di dia tah pemenangna. Oh iya bener ya. Aduh. Yang mendapat Cikofi ya kemarin. Iya. Cikofi. 10 pemenang nih di sini nanti Ada di bawah. DM aja ke IG AQ atau Twitter ya. Itu dia. Dan ayo minggu nih. ini kita Ayo nih, punya ya. hadiah Mantap. juga ya. Ini persembahan dari Mie Epeng. Cemilan itu. Epeng, cemilan si Epeng. Nah, caranya jawab aja pertanyaan seputar obrolan kita Nanti. hari ini ya. Belakangan. Betul. Nah, sekarang Nah, kita balik balik lagi ke obrolan kita mengenai pemain-pemain yang underrated. Mungkin Underrated. Dari tim Sima Maung ya tentunya pilihan redaksi kita sudah memilih best 11 pemain-pemain yang underrated. Iya formasinya sabar ya formasinya.
4-4-2. Oh 4-4-2, edan. 4-4-2. Nih kita mulai dari barisan pemain belakang saja dulu ya. Underrated 11. Underrated 11 versi Simamaung ya. Di sisi sebelah kanan kita punya pemain lokal. Namanya Dede Iskandar. Dede Iskandar. Ini lokal di produk Jawa Barat kan? Dede Iskandar. Jawa Barat. Ini kenapa seorang Dede Iskandar pada akhirnya disebut pemain yang underrated dan pada akhirnya juga ternyata berguna untuk tim Persib pada saat itu ya. Ya generasinya Dede Iskandar kan dia sebetulnya udah main dari 83. Jauh sebelum itu udah main juga, tapi dia terhitung masuk ke generasinya yang Robi Darwis, Sutiono, yang generasi emas itulah generasi emasnya Persib pasca 86. Dede Iskandar itu memang saat itu kan jadi orang-orang kan taunya Yudi Guntara, Robi Darwis, hampir jarang ada Jajang gitunya. Jajang Nurjaman, Ajat Sudrajat. Hampir jarang ada yang tahu bahwa ada back sayap bernama Dede Iskandar. Dede Iskandar. Padahal kalau coach, berarti Dede Iskandar ini masuk dalam skema 352 sebetulnya. 352 ya. Di wing sebelah kanan ya. Tadinya di kiri, cuman kesini pas 90-an itu pindah ke kanan jadi karena di kirinya ada Nandang Kurnaidi kan. Haji Nandang. Haji Nanda. Aing seperencing saya Haji Nandang aing elegen. Di lodaya main bal ajar cepat pisan. Padahal geus kolot. Iya. Nah, ya gara-gara ada Haji Nandang itu jadi Dede Iskandar main ke kanan kan akhirnya. Pindah ke kanan. Dalam formasi 352-nya Thohir. Sayap kirinya wingback kan kalau dalam 352 wingback ya. Wingback kirinya Haji Nandang, wingback kanannya Dede Iskandar. Labelnya tidak main-main. Dia tuh kalau Robi Darwis kan main di 6 final ya. 83, 85, 86, 90, 94, 95 kan. 94, 95. Robi Darwis main di 6 final. Nah, Dede Iskandar ini main di 5 final. Oh. Dia hampir 6 final tapi 86-nya waktu itu cedera. Oke. Nah, main di 5 final dengan raihan 3 gelar juara 90, 94, 95. Oh, 3 gelar. 3 gelar coy. Benar-benar 3 gelar ya. 3 gelar. Terus kalau misalnya nanya gitu ke teman-teman, Ya, berarti mana seumuran coach. ke pemain-pemain tahun itu ya misalnya ke Pak Yadi gitu ke ini. Nah, Dede Iskandar tuh konon katanya Jaggerna lah. Jagger WhatsApp nah. Jadi mun di tim 95 tuh nya Jaggerna pada Dede Iskandar iya. Memang dia main juga kan determinasi tinggi. Nyali wani gitu boga nyali gitu. Cuman memang saat itu tidak masuk spotlight karena mungkin posisinya juga ya. Kita kan dulu mengenal bintang itu ada di posisi striker atau gelandang gitu. Dan di belakang ada Robi Darwis juga. Jadi mun sayap-sayap mah tepati katingali meureun gitu. Dari lini per lini fokus perhatian Bobotoh mungkin kalau belakang lebih ke Robi Darwis, tengah juga mungkin lebih ke Yudi Guntara, striker pastinya ke Yusuf Bahtiar. Tengah ada Yusuf Bahtiar atau depan mungkin ada Ajat dan ada Sutiono gitu. Jadi memang agak tidak terlihat lampu sorot ya gitu. Cuman kalau secara gelar dia 3 gelar udah nggak main-main di Bandung gitu. Dan dia Jaggerna tim 9495 tanya Dede Iskandar iya. Grup admin siapa? Grup admin. Mana lamun nyampa ku aing di-kick. Disegani. Lamun di grup kita biasanya. Mungkin suatu saat bisa kita undang ke sini ya pada Dede Iskandar ya. Boleh lah. Ya. Karena tugas si Angking kayak. Ngalobi pemain. Biasa, ngalobi pemain. Jadi kemarin kalau ada pemain-pemain yang berhasil diundang ke sini ya, kita adalah jasanya Angki. Iya. Jadi kita berterima kasih lah Bobotoh kepada Angki. Si Angki boga bakat negosiator oke. Meskipun lamun bentang tamu ka dieu urang teh diuk di dieu. Anjing sih akhirnya bodor ya. Bener oke nya. Nah jadi untuk Dede Iskandar itu tidak main-main, labelnya 3 gelar juara untuk Persib Bandung. Itu gol yang 95 itu yang golnya Sutiano asalnya dari kanan itu Dede Iskandar dulu manuver dari kanan dulu ya. Poho. Kalau nggak salah dari Dede Iskandar dulu crossing Sutiono terus ke Yusuf Bahtiar balik lagi ke Sutiono nggak salah. Oke. Tugasnya editor. Kalau nggak salah ya kalau nggak salah. Di 95 final. Soalnya ingatnya dari kanan aja awal golnya tuh. Pokoknya dia emang determinasinya tinggi, tidak banyak spotlight, cuman prestasinya ciamik. 5 final coy, 5 final dan 3 gelar juara dipersembahkan oleh Dede Iskandar. Itu untuk dari back yang beroperasi di sayap sebelah kanan. Sekarang kita ke 2 center back, ada 2 nama yaitu Iswandi HS dan juga Suwandi HS dan Hari Saputra ya. Suwandi bukan dari Jawa Barat ya?
Dari Gersik. Suwandi Hadi Siswoyo. Itu ngaranna wae lain Sunda ya mah. Lain pituin, tapi ternyata punya kontribusi dan penampilan yang cukup lugas mengawal ini pertahanan Maung Bandung di era 2000-an Playoff awal. degradasi. 2004 dia yang sama Lizama dan Dadang Hidayat itu bertiga. Nah, yang 2003 nggak nyelamatkan degradasinya? 2003 lupa, tapi yang saya ingat sih 2004-nya sama Lizama dan Dahi ya. Yang benar-benar kelihatan kontribusi adalah pada saat Tridente dengan Dahi, Dadang Hidayat, Il Capitano dan juga si Bengal. Claudio Lizama. Yang teringat dari sosok Suwandi HS ini kalau dari Angki apa nih? Suwandi HS jangkung dari poster bagus bangetnya. 1,73. Ya maksudnya untuk ukuran lokal ya. Untuk ukuran lokal dia posternya bagus terus kalau nggak salah dia udah punya pengalaman juara juga sebelumnya sama Petrokimia kalau nggak salah. Tapi di zaman itu kan akhirnya yang back yang kelihatannya akhirnya Dahi dan Lizama. Yang Dahi jelas itu kapten. Iya. Tapi kan peran Suwandi HS ini di lini belakangnya udah nggak bisa diragukan lagi gitu. Dia juga punya kontribusi di musim itu gitu ya. Akhirnya sampai bawa Persib di musim 2014 tuh peringkat 6. 2004 itu peringkat 6 nggak salah. Iya. Meskipun mungkin fokus perhatian Bobotoh kepada pergerakannya Lizama, ya kan. Bagaimana dia cara ngehalau ataupun ngehadang lawan tuh edan gitunya. Siapa mau salah nyelamatkan degradasi deh. Iya. Mun salah setahun sebelumnya. Suwandi, ya. Benar-benar. Dengan postur yang cukup menjulang di lini pertahanan juga menjadi satu keunggulan seorang Suwandi kan, bisa menghalau bola-bola udara pada saat itu. Suwandinya ketika orang juara 95 saya geus main lawan Persib Bandung anu final Petrokimia Gersik lawan Persib. Saya teh main. Suwandi teh di Petro. Di Petro emang geus pemain muda ti leutik emang geus tim nasional, cuman memang lagi-lagi dia tidak dapat lampu sorot. Dia underrated lah. Jadi lampu sorotnya saat itu memang back-backnya kan di Indonesia kan ada Bongko Pribadi, Ujo ya kan. Ujo Sugiarto, masih ada Robi Darwis juga di tim nasional. Masih loba lah back-back nu bintang gitu, labelnya bintang. Nah, Suwandi ini memang tidak masuk label bintang, cuman memang sering asup tim nasional gitu ti leutikna. Atributnya dia emang back tinggi kan, untuk back ya cukup penjulang 1,7. Terus dia bisa set up. Bisa set up, enggak banyak bicara. Ada back-back kayak gini memang di zaman dulu ada sih gak Joko Kusbito, jika Jet Donala Ala kan tipe-tipenya kayaknya teloba ya gitu. Teloba nyeng-nyong lah gitu. Seakan kelas 2 cuman selalu kepake di tim-tim gitu. Ya, mainnya rapi gitu nya. Rapi, mainnya rapi. Datang ke Bandung dia ada Dahi kan dan ada Lizama itu. Ya orang pasti ngelihat Lizamanya lah gitu. Paling menonjol kan brutal gitu, terus shot. Nah Suwandi kan cicingena ya. Jadi seakan tidak terlihat, padahal saat itu juga di Bandung dia lumayan memberi kontribusi walaupun sudah cukup habis ya ketika ke Bandung. Peak performance-nya tuh geus beak si Suwandi HSI, cuman gara-gara udah di atas 30 udah di atas 30 ya. Cuman dia memang pakai pengalamannya di sini kan. Dia bisa set up, bisa tenang di belakang gitu ya. Salah satunya ada Suwandi Hadi Siswoyo. Suwandi HS. Itu dia. Dan lumayan panjang ya karirnya di Bandung ya. Berapa lama ya kalau nggak semusim setengahan lah. Iya, semusim setengah lah. Musim setengah ya, harus 2 musim lah. Dan salah satu performance terbaiknya tadi yang coach ceritakan ya, yang dia berhasil menggagalkan degradasi gitu kan. Nyelamatin ya. Penyelamat degradasi. Muntah salah. Oke. Peserta asup tim penyelamat degradasi saat itu. Oke. Ya, dan selanjutnya center back juga ada nama Hari Saputra. Hari Saputra. Kenapa Hari Saputra ini disebut underrated nih? Kurangnya Ki. Yang saya ingat sih karena nggak dapat spotlight apa-apa, tapi tiba-tiba dipanggil timnas waktu itu di Persib di zaman dia umur masih 21 tahun waktu itu masuk Persib musim 2002 kalau nggak salah 2002 ya. Dia dipanggil timnas itu ya ruas pemain Persib masuk timnas dan Hari Saputra itu back muda waktu itu. Terus gitu dipanggil timnas dulu ya, tapi kita di Persib teh. Di Persikota, halusnya di Persikota. Jadi kan 2001 tuh Persija Jakarta juara. 2001 kaptennya Budiman. Oke, iya. Persija juara. Nah, dari situ ada eksodus juga tuh. Budiman juga pindah lagi ke Bandung kan, ya, 2000 balik lagi. Nah, itu bawa Hari Saputra. Hari Saputra teh ada di tim juara 2000 hiji eta, cuman jadi cadangan.
Nah si Gana pengurus melihat atau ada talent scouting yang melihat bahwa ayo wonderkid Cigana ya gitu. Hari Saputra iya dibawalah ke Bandung. Hari Saputra itu kalau di masa yang sekarang tuh kayak Ahmad Jufrianto. Ya tipikalnya gitu ya. DM kan posisinya defensive midfield gelandang bertahan. Cuman bisa passing. Jadi kalau di kebelakangin juga dia masih aman gitu ya. Si Bang Jupe lah kumaha mun ngabekan gitu. Masih bisa passing. Nah, waktu di Bandung dia posisinya DM memang. Tapi setelah dari Bandung dia menempati posisi center back di Persikota ya bareng Firmansyah gitu. Nah, dari situ dia mulai sering dibawa ke tim nasional dan dilabeli anak kesayangannya Ivan Kolev kan di tim nasional. Si Hari Saputra ieu. Nah, eta umur 21 tahunnya di Bandung. Dia underrated tidak kelihatan banget memang di sini. Tapi sempat mendapatkan tempat yang reguler nggak di tim? Oh, reguler. Reguler. Di Indra Thohir tuh reguler. Dia reguler. Berarti 2002 tuh masih Indra Thohir kan? Indra Thohir. Jadi Hari Saputra di sini menemukan salah satu langkah pertama dalam karir sepak bolanya lah di Bandung. Kayak sebuah milestone-nya dia gitu ya. Milestone-nya dia di Bandung. Ya mungkin dia legend di Jakarta atau gede di Tangerang cuman ya Bandung salah satu ininya dia lah. Semusim berarti. Batu pijak. Semusim sih kan akhirnya. Samusim. Hari Saputra satu musim. Itu dia. Berarti pada saat 2002 itu Hari Saputra duet di belakang jeung sata. Di gelandang dia main di gelandang. Oh, main di gelandang. Gelandang sama Yaris. Oh, iya jeung Yaris. Nah, tapi di base 11 ini kita taruh sebagai center back. Iya, karena orang kan mengenalnya akhirnya jadi center back. Jadi back akhirnya. Iya, kita setelah masukin aja ke back. Dari Persib ke Persita. Persikota. Dari situ timnas terus. Si di bawah Iwan Kolev ya udah akhirnya tapi dia pernah di Bandung dan orang tuh nggak pada tahu pernah ada nama Hari Saputra back pemain alus gitu. Nah itu ya untuk dua center back pilihan kita untuk pemain-pemain underrated ada Hari Saputra dan Suwandi HS dan saya sangat setuju di pilihan pemain back yang kiri. satu ini di back kiri. Aing setuju pisan ya. Ya ada nama Ardi Idrus. Ardi Idrus ya. Ardi Idrus. Iya guys, underrated kumaha deh. Kalau boleh dibilang dari total 11 pemain, si Gena si ieu nu paling underrated atas ya. Most underrated. Most underrated. Mungkin Ardi Idrus. Kebijakan manajemen dan juga pelatih pada saat itu sangat pintar, mungkin membeli dari klub Liga 2 dengan harga yang ya mungkin biasa-biasa saja. Ya, tapi nilai kontrak juga nggak gede-gede amat. sekarang gitu ya kan kita bisa lihat beberapa klub, Ardi mau pindah nggak? Ya. Dan tentunya tidak melupakan jasa seorang pelatih juga ya yang pada saat itu kan keputusannya Mario Gomez ya yang akhirnya memilih Ardi untuk bisa menempati posisi bek kiri menggeser senior ya kan Toncip bro nu digesernya Otak ngageser Toncipnya. Oh nu bisa ngageser Toncip di 2008 ya. Bener ya. Saat cananya Toncip pasti di kiri terus Selalu jadi pilihan utama gitu. Selalu pilihan utama. Udah gitu Toncip bawa juara lagi. Mawa juara 2 deh Liga jeung Pilpres ya kan. Toncip kan underrated sih sebetulnya. Toncip ya underrated oke sih. Dan di 2018 itu pada saat kedatangan Ardi langsung nyalip Toncip dan kita juga sebagai bobotoh dan penonton melihat bahwa anjir sih pemain tim mana sih gitu kan. Nah, sempat nanya gitu kan. Untuk analisanya seorang Ardi Idrus gimana? Ardi Idrus. Oh, itu waktu dia pertama datang seleksi itu respon netizen di sosmed ada pisannya waktu itu gitu. Iya saha gitu. People from nowhere gitu. Tapi saha gitu ya. Dan akhirnya kan membuktikannya karena karakternya mungkinnya determinasinya tinggi gitu. Dan itu cocok banget sama Gomez kan waktu itu. Ya mungkin dari situ si Ardi mulai menemukan permainan akhirnya bisa jadi back terkenal sebagai back jago gitu kan. Padahal ya emang underrated asalnya gitu. Diragukan banyak pihak pisan gitu. Dua klub sebelumnya juga ya boleh dibilang levelnya ada di bawah Persib gitu ya. Liga 2. Terus juga dari sebelumnya PSS sama apa? Kalteng. PSS sama Semen Padang. Semen Padang. Si Dari Ardi PSS dulu ya. PSS dulu terus ke Semen Padang ada di Liga 2. Ya kalau masalah expose mah dari media udah pasti lewat lah ya gitu. Nggak ada lah ya. Teka tinggali pisan lah gitu kan. Pas ke Persib kan edan pisan gitu. Nah ini faktor apa sih sebetulnya yang bisa membuat seorang Ardi Idrus di musim 2018 boleh dibilang selama musim itu tidak tergantikan juga posisinya? Yang pertama faktor momentum ya. Dia dapat momentum yang pas. Saat itu memang Persib nyari bek kiri ketika Tony Sucip. Jadi kan tim 2014 itu perlahan-lahan mulai terkikis dan habis nih ya. Dari mulai Vlado keluar, Ferdinand gak ada gitu. Bang Jupe juga udah mulai kegeser dikit-dikit. Tony juga udah mulai menurun kan. Kalau tim udah juara sih kadang biasanya motivasinya udah nges beres gitu, nges juara.
Nah di back kiri kayaknya Mario Gomez saat itu menemukan ketidakpuasan terhadap kinerja back kiri kan. Sering dicoba tuh waktu di tesnya di Jogja tuh Puja Abdi lah sebetulnya di asalnya posisi Puja itu. back kiri. Eta masih Puja HD we bisa manggih momentum nanya. Eta si Puja no back Si kiri. Puja nu Aing kapake yakin Puja bakal jadi back kiri saat itu. Karena memang Puja itu kan udah kayak bau secara level bagus gitu. Kayak Alfat Fatir. Punya determinasi, bisa overlap yang bagus, punya kaki kiri yang baik. Untuk satu orang back kiri Puja itu saat itu harusnya dengan usia muda saat itu juga harusnya Puja bisa mencuri momen gitu. Sayangnya udah dicoba kayaknya Puja nggak dapat momennya. Si coach kan si Gana terpuas ya nyari back kiri lah seleksi. Aing teh nyaho bisa datang eta ngaran Ardi Idrus di mana? Jol datang Ardi Idrus pas dipakai masuk secara skema Mario Gomez, masuk pisan kan Mario Gomez suka yang determinasi tingginya gitu. Dan kebetulan Mario Gomez itu tuh tidak main setup dari belakang kan gitu. Jadi Ardi Idrus tidak dituntut untuk setup, itu yang masalah jadi terbesarnya Ardi Idrus bisa naik gitu. Jadi dia tugasnya memang hanya merebut bola dan saya sanggup untuk ngerebut bola mah gitu. Udah sepanjang 2018 saya Ya, sepanjang 2018 si Rico terlewat. Dia pemilik menit main terbanyak di musim 2018 ya. Dan tackle-tacklenya saya rasa bersih banget gitu. Sebagai Bersih, seorang back gitu ya. 80% bersihnya. 80% bersih. 80% bersih wae. Kita akan selalu ingat momen dia waktu ngejar-ngejar Rocky Simanjuntak tuh. Udah kalah 2 langkah, hajar pesuk kanan manehna padahal dia ada di kiri. Wah itu canggih pisan. Sebenarnya dia kaki kiri juga kayaknya nggak naturalnya di kiri, kaki kiri ya. Dia bot sih kanan dan kiri gitu. Cuman dengan determinasi dan sangat tinggi, eta saat itu back kiri kita aman banget. Aman pisan ya. Dan tidak tergantikan dan nyalip Tony Sucipto eta sih nu paling ngeri. Saya bisa nyalip Tony Sucipto di posisi back kiri. Kita nggak melupakan juga nama Tony Sucipto ya. Walaupun kita memilih dalam formasi base 11 underrated Persib kita ini adalah seorang Ardi Idrus, tapi menurut kita juga seorang Tony Sucipto salah satu pemain yang underrated juga ya. Kebuktian pada saat dia datang dari tim rival, kemudian bawa gelar juara juga gitu ya. Nah, untuk Tony Sucipto pada saat kedatangan gimana nih coach? Kalau nggak salah juga Toncip itu pada saat di Persija mainnya di gelandang bertahan kan? Iya. Dia emang gelandang bertahan 2010. Gelandang bertahan asli namanya. Karena dia memang mempunyai intelijensia yang canggih ya. Tony kan pemain pintar. Saat itu kebetulan Emna Suha bek kiri kita cedera Panjang teh benar. dan harus menepi mengakhiri karirnya juga kan. Harus menepi dalam musim itu. Akhirnya bek kiri kan. Dicobalah Tony Sucipto gitu. Dengan asumsi dia emang versatile ya, bisa main dimanapun gitu. Bisa main di bek kiri, bek kanan, bisa baheula pernah striker oge gitu keur leutikna keur di timnas Asian Games 2006 untuk salah. Dicobalah di bek kiri dan di bek kiri rapi, terlewat-lewat. Iya benar. Sempat ada anekdot bahwa pemain seleksi Persib saat 2014, medio 2014, 2013 sampai 2015-an. Kalau striker pengen lolos seleksi Persib harus bisa ngelewatin Tony Sucipto lah. Aduh. Namun geus bisa lewat Tony, geus asup. Nyata berarti mana lumayan gitu. Mun teu bisa ngelewatin si Tony, berarti emang encan asup gitu. Banyak seleksi kan satu itu Pajeng nyeleksian ya. Iya. Nah, Diadukeun jeung Tony. Salah satu penilaiannya coba bisa tuh ngelewatan Tony Sucipto, mun bisa ngelewatan Tony Sucipto berarti ya lumayan gitu. Rata-rata tuh bisa memang. Emang sepanjang karir aja kita ingatnya paling sih eta lewat 2 kali lah waktu sama si Pahabol di final. Final 2014 kan dia lewat tuh sekali yang jadi gol. Sama lewat sama Boas Solosa yang golnya Jayang Mulyana perempat final Piala Presiden Lawan Persisam. lawan Borneo. Selebihnya memang Tony kan nggak pernah lewat kan seingat orangnya gitu. Dia emang nggak pernah lewat di bek kiri itu. Dia cuma lewat pada 2 momen itu aja. Momen final dan momen itu saya ingat orang ya gitu. Hampir memang rapih mainnya. Flamboyan. Makan permen karet sudah makan permen karet. Ya. Siga Moraes Cafu teh. Permen karet wae bener ya. Kan permen karet Senggar-Sengir kan Senggar-Sengir nama siga Sony Kurniawan lah mun baheula ya. Main slow sama Atep di depan, bagi-bagi porsi lah. Kalau di kanan kan dulu Supardi Ridwan emang overlap. Iya, Supardi Ridwan emang ya tak tergantikan juga. Kalau ini kombinasi lain bahwanya Atep setengah lapangan ke hareup, Tony setengah lapangan ke tukang sih karena bagi tugasnya gitu deh. Dan itu sangat berhasil ya Tony di Bandung. Dan kita di bek kiri ini bingung antara memilih Tony atau Ardi, tapi kita Ardi lah. Cadangannya Tony. Kadang-kadang Tony ya. Karena Ardi memang from nowhere teh gini. Iya, people from nowhere tadi Kalau ya. Tony kan mungkin sebagian Boboto udah mengenal dia pada saat bermain di rival gitu ya. Pas main di Jakarta. Tapi kan Ardi itu dia. Itu. Nah, itu untuk 4 back ya. Ardi tuh tadi
pemegang rekor apa? Menit terbanyak. Menit terbanyak di musim 2018. Dia jumlah mainnya kalah sama Gozali tapi menit mainnya Lebih banyak. Dan di musim 2019 yang lebih update-nya lagi dia 4 assist di musim 2019. Jadi lebih canggih deh. Bisa asis ya. Dijuluki Asli Cool di Bandung. Emang penampilannya mirip-mirip Asli Cool oke kan? Itu tadi 4 back underrated back, pilihan kita dengan yes. formasi 4-4-2, berarti kita sekarang beralih ke 4 yang ada di depannya. 4 di gelandang, kita ke sebelah kanan dulu nih. Ya, sebelah kanan di sayap kanan ternyata diisi sama nama Iya nomor 12. Ya, Gilang Angga. Gilang Angga Kusuma. Gilang Angga Kusuma. Orang mananya? Dayakolot lain. Dayakolotnya. Jadi 2018 kemarin manena milu Pilkades. Oh iya? Dayakolot. Aingnya. Citerep daerah mana bukan? Citerep. Nya milu Pilkades eta. Oh iya? Anjir. Gilang Angga Kusuma. Gilang Aka. Gilang Angga. Gilang Aka. Anjir. Gilang tuh selalu masuk tim sejak 2003-an apa ya? 2002-2003 kalau salah ya. Sejak itu dia tidak pernah tergantikan sampai Itu zaman Marek dia direkrut dari Persikab. Oh, berarti di Persikab bola benar. strikernya awalnya. Iya, penyerang posisi aslinya. Asalnya striker. Striker jadi flank ya. Iya, datang ke Bandung jadi awalnya striker, datang ke Persib jadi penyerang. Terus kesini geser ke wing kanan dan tidak tergantikan, bahkan saat itu Atep sama Siswanto juga nggak bisa ngegeser Gilang Angga kan di kanan gitu. Atep awal-awal masuk teh di cadangan. Gilang masih ada Masih kan? ada. Sony Kurniawan Teu bisa. Yayan Sundana ya, tergantikan oleh Gilang kan. Malah Yayan Sundana di kiri kan itu sempat ada Halis Buri, pokoknya saingannya di kiri terus. Kanan mah Gilang Angga we gua. Iya bener ya. Karena tuh hampir tergantikan Gilang Angga. untouchable. Medio eta dan orang masih nonton di Stadion Siliwangi. Bro asli ya kan. Karena dong pas nomor 12 eta tiba heula. Ya, mapai gawirna pasti Gilang Aka. Karena memang dia banyak orang melihat Gilang Angga nggak cuma dalam permainan, di latihan aja dia sangat serius gitu. Ketika nulain sungar-sengir naon, Gilang mah enggak fokus banget latihannya gitu. Jadi memang dia disukai banyak pelatih karena si pekerja kerasnya itu ya. Dia sangat fokus ya. Work rate betul. Work rate-nya tinggi. Work rate-nya tinggi dari latihan dan mainnya. Gitu terbukti dalam medio hampir beberapa musim Gilang Angga selalu menempati flank kanan Persib mah geus pasti Gilang Angga gitu. Satu tempat mah udah pasti miliknya dia. Gitu. Tapi kenapa dia ini diremehkan Coach? Padahal kemampuannya sangat oke gitu. Ya itu underrated ya. Mungkin mirip-mirip Dede Iskandar ya. Iya, mirip-mirip Dede Iskandar. Cuman memang can juara benernya di dianya. Ya, jadi pada saat fokus orang di lini pertahanan ke pemain lain atau di tengah ke pemain lain, ya ini terlupakan gitu. Iya, tapi pada akhirnya berhasil membuktikan lah Punya ya. kontribusi. Dan berapa musim berarti Gilang Angga? 8 musim di Bandung, di Persibnya 8 musim. 8 musim, ya kan? Bergonta-ganti pelatih tapi Tetap pilihan utama. pilihan utama. Itu seorang Gilang Angga Kusuma. Underrated. Ya kan, kadang ai pelatih mah kan sok boga selera Iya nya. benar-benar. Kadang ai pemain kuncian teh ya kan. Ya, orang bawa si ieu we bawaan orang ti klub saacana misalnya gitu nya. Tapi kan gonta-ganti pelatih di Thohir kan pernah nya. Thohir. Terus ganti ke Marek ya kan. Daniel Ganti ke Darko, Jaya Hartono. Arcan Yuri juga kan ya. Arcan Yuri, tapi di kanan masih kena Gilang Angga dan yang bisa menggantikan adalah Muhammad Ridwan. Ya. Iya, akhirnya Muhammad Ridwan. Akhirnya Muhammad Ridwan yang menggantikan. Iya. Itu Gilang Angga Kusuma. Kita geser lagi ke tengah, ada nama Asep Kustiana. Anjir. Iya. Kurang lamun di tengah Persib nya tiba heula ya bintang KB nya gitu. Sebenarnya ya. Parah lah gitu kan Yusuf Bahtiar. Sampai terakhir Firman Utina yang bisa bawa juara. Sacana Gitu. Eka Ramdhani. Loba lah ya. Yaris Riyadi. Nama Asep Kustiana ini memang betul underrated, terlupakan ya. Underrated. Ketutupan pisan ku nama-nama besar nama gitu. besar, tapi akhirnya jadi pilihan kita. Kenapa nih Coach? Ya orang kalau misalnya nanya nomor 15, gelandang nomor 15 di Persib sanu canggihnya pasti Firman Utina kan jawabannya. Kayaknya hampir jarang yang menjawab Asep Kustiana. Padahal ya kalau saya dulu pernah bikin chalkboard pertandingan final. Jadi dibikinkan heat map. Waktu itu dianalisa pertandingan final itu berjalan gimana. Nah salah satu yang heat mapnya Edan Eling Kadio Kaditu itu ternyata ada nama Asep Kustiana di situ. Asep Kustiana. Dia tuh nggak semua box to box, aya ka kanan, aya ka kiri. Sampai kan kalau misalnya waktu di final Indra Thohir pernah bilang ya Mulyana orang Subang eta. Nya. Mulyana adalah pemain yang paling setia untuk saya si Pak Thohir karena si eta ku aing teh ngajagaan Carlos de Melo cenah. Carlos de Melo teh ngajagaan Jackson Tiago terlewat-lewat cenah. Sampai Kang Ngesang kanjut-kanjut kan cek Pak Thohir gitu kan. Nah,
Yang ngejaga Jackson kan Mulyana saat itu. Nah, yang ngejaga Carlos de Melo itu adalah Asep Kustiana. Asep itu tuh membuat distribusi bola dari Carlos de Melo yang tadinya banyak jadi menurun ketika ada Asep Kustiana itu di situ. Asep Kustiana sendiri membuat tugas Yudi Guntara dan Yusuf Bahtiar itu terlihat mudah karena lebih leluasa. Iya, lebih leluasa karena geus tukang angkut air mah ku aing gitu. Gelandang bertahan mah geus kalem weh. Pak Yusuf Bahtiar jeung Pak Yudi silakan atur pertandingan untuk menyerang. Tugas kotorna ku Asep Kustiana. Iya, Aing bagian bebersih lah. Nah, bebersihna ku Asep Kustiana. Nah, tapinya kan saat itu tidak terlihat di di lampu sorot pada akhirnya kan gitu. Orang tidak melihat work ethicnya itu. Ya orang pasti melihat umpan Yusuf Bahtiar bisa bikin gol. Liuk-liuknya Yudi Guntara bisa mencetak gol gitu. Fabio Capello melihat Yudi Guntara gitu. Nah, terlepas dari itu dia tidak terlihat ada satu nama Asep Kustiana yang di belakang kedua orang itu sangat bekerja sangat keras. Gitu. Nah, itu Asep Munir iya. Asep Munir. Tapi emang ya kalau kita ngelihat ya kebanyakan orang gitu ya kalau ngelihat lini tengah sebuah tim di pertandingan sepak bola pasti anu berkesan dan anu katinggalin nanti pasti dari sisi kreasi serangan ya. Betul. Bagaimana dia punya visi untuk ngasih umpan-umpan terobosan ya kan dia meliak-liuk di tengah, stylish segala macam tapi si peran anu itu sok tara kaciri kadang. Tara kaciri ya karena tujuan sepak bola kan mencetak gol. Bener. Jadi memang konversi mencetak golnya yang kita lihat gitu. Bagaimana assist, bagaimana gol. Nah, ketika orang menahan serangan eta kan kadang terlupakan gitu. Menahan serangan pasti aya back gitu. Nah, yang kayak ngebantu ini ngebantu gelandang untuk membuat gelandang nyaman mengkreasikan serangan tidak terlihat. Nah, Asep Kustiana ini bekerja di situ sangat keras. Itu di wilayah itu. Mungkin mau nambahin soal Asep Kustiana Ki? Asep Kustiana mah pengelola Jalak Harupat tuh Pogo. Tapi benar emang pengelola Jadi Jalak. pengelola sekarang ya. Berarti kerja di dinas sekarang ya di Spopar. Di Spopar. Oh, jadi mau nerek nyewa jalak aya ka Pak Asep Kustiana nya pasti. Siga namanya. Di Spopar Kabupaten Bandung. Yang mau nyewa jalak pasti kan ketemu Pak Asep Kustiana. Geus minta carita we ke Pak Asep pasti loba carita. Nah, iya si pemburu jersey siapa tahu Asep Kustiana masih nyimpan beberapa jersey lamanya dia. Itu dia. Nama seorang Asep Kustiana dan kita geser lagi ke pemain tengah berikutnya. Ini Balat Nasi Angkinya. Pernah gondrong bareng. Iya oke underrated ya kan. Awalnya. Awal-awal ya tapi di 8 musim sama ya sama kayak Gilang Angga Haryono. 11 musim. 11 musim. 11 musim. Atep 8 nya. Ini dia Haryono atau Mas Gondrong gitu nyebutnya ya. Aduh, Mas, kapan ke Bandung Mas? Kita ngobrol di podcast ya Mas. Ya Mas, ya kemarin di Balinya libur, pulang dulu ke Mulai Sidoarjo. Ada mulai ya toko ya keluarga. Kemisan yang si Angki tadi. Kemisan ki. Ya kan lah lamun Mas Har ulin ke Bandung diundang lah. Ngobrol kena sampo aja juga. Lamun tur, Mas udah panjang lagi aja rambutnya. Ngobrol kena sampo. Iya. Haryono. Untuk Mas Har pernah kita bahas di episode sebelumnya ya. Awal-awal juga kita episode sempat bahas awal. waktu Mas Har akhirnya cabut ya, kita sempat bahas. Tapi kenapa pada akhirnya kita masukkan ke dalam starting 11 underrated player Persib nih? Kunaon Ki? Ya pertama datang siapa yang tahu Haryono gitu ketika Jaya Hartono membawa gerbongnya kan Gerbong Jaya Hartono di 2000 ya, yang kita tahu mungkin 2008 Hilton dan Erlangga udah terkenal sebagai pemain timnas U20 kan waktu itu masalah. U23. U23 Erlangga U23 di timnas. Hilton ya siapa yang enggak kenal pada Warawuh lah. Warawuh lah gitu ya. Dia merekrut Haryono dalam posisi Persib punya Suwita Pata waktu itu kan gelandang bertahannya Kapten. El Capitano. Tapi akhirnya lambat laun peran gelandang bertahannya diisi dengan Haryono. Dan penampilan Haryono kan udah dari awal emang kelihatannya gerasak gerusuknya tukang budak baduk gitu. Tapi kan itu sangat bermanfaat untuk tim ya akhirnya waktu itu gitu. Dan sampai 11 musim akhirnya di Bandung kan udah terbukti akhirnya Haryono emang jago gitu. Tapi emang sejak awalnya dia tidak dianggap bakal jadi pemain seperti sekarang lah ya. Pemain besar seperti sekarang gitu. Berarti pas musim pertama mah memang masih belum dapat tempat regulernya Haryono. Pada saat kedatangannya dari Deltras bersama Jaya Hartono ya. Sudah mulai kalau reguler
kayaknya ganti-gantian dulu sama Suwita, cuman itu sudah mulai merebut hati Bobotoh. Karena penampilan iya sahaya gitu. Bisa Ya, karena kita teringat sama Gattuso mungkin pada saat itu ya. waktu itu kan mainnya Rasa hampir kerusuk natanya. seperti itu gitu. ih sahanya nomor 24 budak Bandung ge edan gitu. Saha di Siliwangi saya ingat waktu itu pada nanya eta teh saha pemain nu gondrong. Haryono. Bahkan nggak ada yang tahu itu namanya Haryono lah saat itu. Kayaknya nu datang ke stadion eta teh sahanya. Kan ada dua yang kita nggak tahu waktu itu, Waluyo dan Haryono. Iya, Waluyo sama teuing saha itu, Haryono teuing saha. Akhirnya Waluyo kan terbuangnya, tidak bisa menunjukkan dirinya di Bandung gitu, tidak bisa show off gitu ya. Nah Mas Har iya nu edan tiba-tiba bisa melewati menggantikan Suwita Pata gitu. Dan ngehajarin gelandang-gelandang penyerang yang ada di Indonesia parum kabeh ku si eta gitu kok Mas Har. Bener. Mas Har mah geus kudu nganuhunkeun ka Jaya Hartono lah geus. Iya. Satu momen terbaik adalah ketika Jaya Hartono membawa Mas Har ke Persib, dan disitulah dia jadi legenda Persib 11 musim. 11 musim. Aing teh nyaho pikiran Jaya Hartono ternyata naonnya tiba-tiba mau Mas Har ke Bandung teuing ku naon gitu ya. Ada nama Suwita Pata itu tadi ya. Iya. Tiba-tiba dia bawa gerbong, katanya kan pas Mas Jaya tuh nggak tahu ya pulang dari umroh apa gimana gitu, dia pulang ke Bandara Juanda kan, harusnya pulang ke Kediri kan Jaya Hartono. Tiba-tiba nelpon Mas Har ada di mana? Har ada di rumah cenah. Saya tadi jadi daripada balik ke Kediri ngabelan ka imana Mas Har lah ka Sidoarjo kan deket di bandara. Di bandara ke Sidoarjo. Juanda. Di Juanda deket. Nah pas di mana? Har kamu ke Persib ya cenah. Hah ya Mas Har nu mah nya heueuh dia ada. Iya. Pada saat itu ya. Udah kamu ke Persib ya, ntar saya bawa. Nah itulah titik balik perjalanan hidupnya Haryono teh. Iya. Idenya. Dan pas pertandingan uji coba ya kemarin teh uji coba atau non sih pas Persib lawan Saha, Piala terus- Indonesia. Piala Indonesia kan Piala pelatihnya Indonesia. Jaya Hartono. Lawan naonnya Cilacap apa? PSCS Oh, Cilacap. PSCS Cilacap ya. Cium tangan Cium coy. tangan. Salim, bro. Salim. Edan. Itu adalah momen paling romantisnya. Iya. Mana yang mau orang ke Bandung, aing mana mau guru aing gitu, cium tangan terus dikasih jersey-nya sama Haryono. Iya. Anjir. Belasan tahun terpisah ya Benar, kan. benar. 10 tahun lah mungkin ya terpisah. Pas ketemu lagi dah anjing. Iya dah jelema nu berjasa jang aing teh ieu gitu kan. Berarti kita respect juga sama Coach Jaya Hartono dan tentunya sama Haryono tentunya ya. Kalau nggak ada Jaya Hartono nggak ada nama Haryono di Bandung. Betul. Itu dia. Itu tadi peran pelatih penting dalam mengangkat Pemilihan, si ini underrated ieu teh. Iya. Kita geser ke sayap kiri. Ini nih seangkatan sama Ardi Idrus. Pasti Seangkatan tahu Ardi. Boboto dia adalah Gozali Siregar. Gozali Muharam Siregar ya. Di dua tim sebelumnya ya sama lah. Ya. Meskipun ada di tim besar tapi nggak ke expose. Terakhir di PSM Makassar ya, Iya. bahkan sama Coach Robert pada sama saat Robert itu. ya. Biasa-biasa wae. Mungkin sama Robert juga jadiin backup lah ya akhirnya Iya. kan. Tapi di Persib di musim 2018 Gozali ini menggeser nama Atep bro. Dan crossingnya ajaib muncak orang. Iya. Kumaha ya? 2018 berarti ada dua nama ya. Ardi Idrus mengganti Tony Sucipto. Gozali Siregar ngegeser Atep. Kapten. Edan. Nggak main-main itu nggak main-main. Gozali di musim-musim sebelumnya kita jarang ngedengar nama Gozali ya, dia tuh main di Gresik. Ya sempat di Gresik. Jadi Produta Medan, terus ke PBR, sempat di PBR dia. Oh iya. Tahun 2015 terus ke Gresik, PSM. PSM. Di PSM lah kita bisa ngegeser Rahmat deh. Iya. Teuing kumaha Gozali memang si Ganu teu cocok dalam skemana Robert deh. Makanya saya pindah, nemu Mario Gomez. Saat itu Persib kan kesulitan mencari orang yang bisa crossing dari kiri, bolanya ke Ezekiel. Jadi nu bisa crossing itu di flank kiri ya, nu bisa crossing. Rata-rata anu di kiri teh malah cut off Ya, ya. nusuk ke dalam gitu. Iya. Itu yang menyebabkan beberapa kali emang Ezekiel kan keluar dari sarangnya, dari kotak penalti untuk mencari bola. Ketika ada Gozali Siregar, aing teh nyawa tiba-tiba kan sukuna Gozali sebenarnya kanan ya. Iya. Tapi Tiba-tiba ngasih crossing dari posisi kiri gitu. Tiba-tiba saya tuh bisa jadi suku kiri nah, jadi alus pisan gitu. Crossingnya nyampe semua ke dan akurat ya, akurasi crossingnya canggih lah di Indonesia kan jarang kita melihat orang yang akurasi crossingnya bagus ya. Nah di 2018 itu memang Gozali punya akurasi itu gitu. Dan orang kan pernah nanya, Gozo itu emang kakinya kanan apa kiri? Ya saya sih gimana di ininya aja. Kalau misalnya lagi dibutuhkan kiri, saya latihan kiri terus gitu. Saat itu dia di flank kiri kan, jadi dia melatih kaki kirinya untuk bisa crossing terus dan itu bagus banget. Itu adalah puncak permainan Gozo di 2018 sepanjang dia berkarir di Indonesia. Dia cukup produktif ya. Dia pemain lokal paling produktif di musim 2012 di Persibnya ya. Di Persib. Jadi kan Eze terus Bauman tuh itu duet itu gol Asing kan? Asing.
Nah lokalnya Yang produktif? Gozo 5 gol. 5 gol malah. Dengan Oke. total asisnya 6. 6 Itu top assist. asis juga sejajar sama Bauman. Top asis. 6 assist 5 gol. Bahkan Febri aja catatan golnya nggak segitu ya Iya. di musim itu teh. Makanya saat itu kan Febri banyak mendapat tekanan pada akhirnya. Iya. Tinggal mana nih anu can ieu gitu. Kabeh geus pemain kabeh Iya geus iya ieu iya. gitu. Gozo udah show off di kiri. Bauman udah gitu. Bauman udah, Eze akomodei gitunya. Febri mana nih? Di kanan. Ya Iya. 2018 kan itu kan menjadi tekanan lumayan besar untuk Febri kan saat itu. Di timnas lumayan mana alus gitu. Di Persibna kunaon kieu gitu. Gozo Zoka. Iyo. Gozo Zoka. Gozali Siregar kita Mer. pilih di formasi 4-4-2. Kira-kira. Dia kayak di Maung Maggie juga dia jadi pemain terbaiknya Iya. si Maung ya. Si Maung. Iya, Oh, iya. sempat Versi si Mamaung. Yang majalah 2018 itu ya. Sama ini, orang ningali permainannya Gozo selain dari sisi crossing dan pergerakan di flanknya, itu adalah kejutan-kejutan tendangan dari jarak jauhnya. Oh iya benar-benar. Asa tarik-tarik ting Iya, sebenarnya. iya, tapi tarik-tarik ting. Kadang-kadang bisa mengecoh kiper lawan. Penempatan bolanya, timing dia syutingnya, dan juga neangan celah di antara back anu ngahalangan teh. Iya. Ya kan? Kadang-kadang bola dari luar kotak penalti yang dia tendang itu nyelip di antara kaki pemain lawan gitu. Iya. Lompatnya ge siga nu teu gancang sih si Gozo ieu. Cuman bisa lewat gitu bisa ieu gitu. Iya. Agility-nya bagus. Agility-nya Iya, bagus, iya. pergerakannya. Mungkin kalau di musim ini saingannya ada Freds, ada Vizcara juga ya. Iya, ada Vizcara. Gozali kan punya gerakan eksplosif yang tiba-tiba bisa meledak di waktu yang tepat kan. Nah itu juga saat itu tapi kan gara-gara ada Mario Gomez juga ya. Cocok untuk sistemnya Mario Gomez. Nah sekarang pertanyaannya apakah dia bisa cocok dengan sistemnya yang dibangun oleh Robert. Nah tinggal Gozali yang akan improve sendiri untuk menyesuaikan dengan sistemnya Robert gitu. Tapi di musim lalu dia 2019 itu terhitungnya main cukup banyak juga ya, 26 kali. Itu udah sama Robert kan. Dengan catatan 4 gol 4 assist. Ya 4 gol, 4 assist. bagus. Masih lumayan juga. lah ya. Dan terbukti dia juga masih dibutuhkan oleh Robert karena ketika PSMS secara terbuka menginginkan jasanya, Robert tidak ngasih gitu Robert kan. nggak ngasih dan mungkin Robert juga ngelihat kalau flank kiri Persib cukup kaya dengan 3 tipe pemain yang berbeda. Iya. Gozo, Vizcara dan Freds teh beda-beda karakter dan tipikalnya. Ini jadi satu keuntungan buat Robert yang dari sisi taktikal mungkin akan coba otak-atik lamun main ieu jeung si ieu, lamun main ieu jeung si ieu gitu nya. Gitulah. Mas Gozo ya kembangkan. Gozo. Oke. Sekarang kita ke dua pemain. Beres ya obatnya tengahnya? Udah beres Oh, depan. Dua pemain depan dan dua-duanya Dua adalah striker. Asing. Asing, yang satu asing Asia, yang satu asing di Brazil. Wah, yang Asia dulu atau yang Brazil dulu? nih? Tadinya orang rek asing di Afrika Brahima Traore. Tapi pertandingan pertama peluang hareupeun gawang bola dia asup anjing gawang. Aduh. Eta setengah babak diganti ya. Langsung diganti eta. Mana itu sekalian Fortune Udo aja. Langsung kena Fortune Udok di klub Sacana top skor ya. Heeh, ya Brahima Traore di mana? Kita ke yang dari Asia dulu ya. Asia dulu lah. Ini Ini ada nama Kenji Adi Chihara. Kenji ada Chihara. Persib di beberapa tahun itu ya di medio 2000-an itu kan sudah mulai mendatangkan pemain Asia teh kan. Termasuk dari Jepang. Ada Satoshi Otomo ya kan. Matsunaga. Barulah Kenji ada Chihara datang di musim 2013 ya. Ya, ini yang saya ingat jersinya kayak Power Ranger teh. Oh nya nu kieu. Oh iya. Ya nu kieu. Di musim itu lini depan Persib teh cukup kaya juga kan. Padahal ada nama ini juga ya, Zumafu. Zumapo. Ada Zumapo, ada Sergio. Ya. Hilton masih. Hilton itu setengah musim di barter sama Zumafo. Oh, Anjir di barter. Di barter kan. tukar guling eta. Nah ini seorang Kenji ada Chihara dan bukan jadi pilihan utama ya pada saat itu ya. Kayaknya lebih akhirnya kan semua orang lebih tertuju pada awal musimnya Zumafo dan Sergio kan akhirnya gitu. Iya benar. Atau hanya menuhin slot asing Asia aja sebenarnya. Mungkin ya karena ya udah kaya juga kan tim Persib waktu itu. Jadi Kenji emang gak terlalu terekspos sama bobotoh gitu. Ketilep ku Jumafo jeung ku Sergio kan si Kenji. benar. Nah, cuman di antara pemain Jepang ya saya tahu lapang halus lah dibanding Satoshi jeung Matsunaga. Iya. Dari rentetan pemain Jepang yang ke Persib yang mencolok permainan adalah Kenji ini. Iya, Kenji aja. Matsunaga bagusnya kalau keluar dari Persib. Pas ke Persib gitu deh. Gitu deh. Oke, ini Kenji ada Chihara didatangkan Persib dari Barito ya sebelumnya. Persiba. Dari Persiba. Persiba.
dengan catatan gol juga lumayan ya. Lumayan, jadi dia Statistik awalnya di sebelumnya teh. Bontang ya. PKT Bontang. PKT Bontang sempat duet sama Aldo Barreto. Anjing. Aduh, iya nya. Kenji Aldo. Kenji Aldo tuh duet Jagoan bisa dari Liga Aldo Indonesia Barreto, pada saat itu ya. Edan. Kenji Aldo terus pindah juga ke Persiba akhirnya Pindah kan. ke Persiba. Kenji. Baru di 2013 itu dia ke Persib. Dan satu gol yang saya ingat adalah golnya ke gawang Persija. Oh nya, Nutilu Iya, hiji nya. Nutilu hiji. Masuk ke kiri nya. Gol pertamanya kan dari Kenji Adachihara Iya iya iya. kan? Kenji itu memang takdirnya murnya. Takdirnya di Indonesia menjadi mun ieu mah co-pilot gitu, kenek. Kenek. Jadi waktu co-pilot. ada duet sama Aldo Barreto aja kan Iya, yang kesorotnya Aldo Barreto gitu. ya ke sorot ya. Si Kenji jadi kayak pengumpannya gitu. Siga Rui Costa jeung Batistuta lah, orang ningali bati golna gitu. Iya. Nah si Kenji ini di Bandung juga kayak gitu, orang ngelihatnya ada Jumavo-nya saat itu, terus ada Sergio, si Kenji teka tinggal pisan, tapi dalam ketidakterlihatannya dia dan dalam kesunyiannya Kenji itu dia diam-diam udah 10 gol juga selama di Bandung. Di 2013 itu catatan golnya adalah 10 10 gol. Dan ya. cuma semusim ya. Cuma satu musim. 2014-nya ke Persita. Dua digit dalam satu musim dari bangku Dari cadangan cadangan ya. mah udah canggih pisan atuh gitu. Iya ya. Tekniknya oke Kenji, holding bolanya bagus. Dribblingnya juga oke ya. Dribbling oke, katakanlah saat itu tidak ada Sergio dan tidak ada Jumavo, mungkin ya andalan kita di depan ya Kenji ini. Cuman masalahnya dia datang ketika ada Sergio dan ada Jumavo juga. Iya, atau mungkin enggak sepaket sama Aldo Barreto. Lamun aya Aldo ge batur pasti ningali Aldo nah oke gitu. Oke sih. Jadi memang Kenji tidak tahu kenapa nasibnya seperti terakhir jadi ya underrated aja gitu, orang kedua yang tidak dilihat jadi spotlight gitu. Iya. Tidak menjadi lampu sorot utama tertuju pada Kenji, tapi dalam heningnya dia pun dia membukukan prestasi yang bagus gitu. Iya, ada kontribusi lah. 10 gol. Terus main cantik enggak macem-macem, dicadangkeun teu adat-adatan gitu. Iya. Dia Itu tuh kayak halus ya. saya ingat waktu Persita akhirnya main, kan akhirnya musim selanjutnya pindah ke Persita ya. Nah Persita main lah di Jalak, berang-berang. Pas diumumkan ya, line up Persita kan diumumkan tah. Kenji ada Chihara, yang dikeprokan ke stadion coy. Padahal itu udah musuh kita. Iya. Kenji udah jadi musuh, ditepuk tanganin, terus pas Kenji masuk ke lapangan, pemain Persib udah ada pemanasan duluan kan. Langsung ku pemain Persib KB dipeluk-peluk, "Oh, Kenji gitu." Emang jelaman sih kena bager gitu. Si Kenji menyenangkan gitu. Langsung dipeluk-peluk itu sama pemain Persib, "Oh, Jiji," di gitu-gitulah di heureyan gitu. Iya. Kenji ada Chihara. Itu dia ya, dan satu striker lagi datangnya dari Brazil, dari benua Amerika. Ini Fabio dia. Lopez Alcantara. Bukan dong. Ya. Ini Fabio Lopez Alcantara. masa Fabio Lopez, saya mau nyebut apa? Ronaldo tadinya kan. Tapi ini adalah Rafael Alves Bastos. Anjir. Si nomor punggung 16. Working class. Lamun ningali perawakannya nya, urang ge kurang meyakinkan sih. Untuk tipikal striker gitu ya. Letoy. Iya letoy gitu, tinggi, kurus dan pergerakan kayak siga nu malas gitu nya. Dan dia datang waktu itu bersamaan dengan ini enggak sih? Gonzales ya? Dia datang di musim 2008-nya, kan Gonzales itu datangnya Paruh kedua. Saat awal musim berarti. Dia awal musim sama Hilton. Pokoknya itu gerbongnya Jaya Hartono. Oh ya. Ya masuknya bareng sama Haryono dan kawan-kawan. Nah, ini kenapa disebut underrated nih coach? Karena kita tidak pernah menganggap Bastos jadi benar-benar pahlawan, dan misalnya saat itu 2008 gitu ada tukang poster, pasti baru laletik meuli posternya mau meuli poster Bastos gitu. Poster Hilton temen teh Kabanas. Ya aya Kabanyas, ada Abo, Jenal Arif. Oh iya benar ya. Kemudian Gonzales datang ya pasti meuli poster Gonzales gitu. Bastos teu dilieu acan. Nomor punggung lagi di selotipan tuh zaman itu. Geus Genep selingkuh mah tuh Bastos make selotip teh BASTOS. Pernah ada tuh satu momen Bastos belum ada name setnya tuh. Teuing can kacetak ning kumaha eta. Iya. Si Bastos eta legend. Bastos itu datang lagi-lagi dia dengan keadaan tim yang sudah megah gitu. Ya, jadi dia harus kudu menunjukkan lebih lah gitu. Karena orang nggak tahu juga sih Rafael Bastos saha gitu. Ya. Perawakan cale ya tangga semua dilihat lah kuasa saha pasti gitu. Tapi ya diam-diam dia juga
Sabaraha gol Ki? 10 gol. 10 gol juga. 2 digit deh. Tah 2 digit deui. 2 digit deui. Sama kayak Kenji. Kenji sama ya, Bastos oge di Persib kan samusimnya. Satu musim. Setelah eta kemana nya? Balik ke Brazil atau kemana? Enggak pernah main di Liga Les, Indonesia kan. Ya, lamun main di Liga Indonesia mungkin masih terekspos media lah ya gitu. Kalau main di klub mana kan pasti ketemu jeung Persib lah atau apa gitu. Berarti selepas dari Persib sih eta les we gitu. Emang bagaikan ditelan bumi teh aja ini ka mana? Terus kita juga nggak tahu Instagramnya, mungkin kalau ada kan Bobotoh please come back. Bener ya. Terus kita juga enggak sedih juga ketika Bastos cabut gitu. Iya. Ya biasa-biasa weh gitu. Biasa-biasa ya wae. karena ya tidak dilihat weh si Bastos tidak dilihat gitu. Iya, tapi punya beberapa gol yang krusial dan penting juga ya di musim itu teh, termasuk gol yang paling berkesan dari Bastos anu eta soloran mau bola di tengah lapang gini. Lawan PSDS bentuk salahnya. PSDS dari Serdang Ada flashing ya, ada dibelokkan flashing. Aya 2 gol lah si Bastos nyetak 2 gol. Persib menang 2-1 ya sana mah. PSDS gitu sana mah poho deui. Apa Padang ya? Apa Padang gitu. Ya, main di Siliwangi dah. Main Siliwangi saya aya soloran lah di tengah lapang mawa gol. 2 gol. Zaman itu kan ada bintangnya, ada Kabanyas. Iya benar. Haryono udah mulai pelan-pelan menunjukkan. Jadi Iya. konsentrasi orang tuh memang tidak untuk Rafael Bastos saat Iya, itu iya. gitu. Naon atuh striker naon gitu. Iya. Tapi kalau kita lihat lagi saya 10 gol. 10 gol lumayan Punya lah. peran juga Ya lumayan lah 10 2 digit dalam satu musim ya itu mah kontribusi yang bagus gitu. Iya. 10 gol. Terutama di putaran pertama dia 8 gol. Oh, jadi pembagiannya 10 gol itu teh 8 gol di putaran pertama, hanya 2 gol di putaran kedua yang notabene di putaran Gonzales kedua sudah masuk. Sudah ada Gonzales. Nah, nggak jadi pilihan kedua deh kan geus tadi lihat. Lamun awa Gonzales berarti moal 2 gol tah feeling urang oge leuwih nya. Aya setting Ya, moal 2 gol lah putaran kedua. Nah, mungkin 6 atau 8 lagi mah bisa we gitu lamun awa Gonzales. Datang ke sini aja dengan nomor punggung 16 enggak salah atuh striker pakai nomor punggung 16 mah. Benar salah 16. Sanggeus eta di Firasat 16 oge. Tingali we tara main oge cadangan. Ya bener kan. Striker mah nya nomor 8 nya 10 lah eta. Nomor 16 mah geus panyasaan pisan eta geus ti nomor ge geus salah atuh. Eta Rafael Bastos ya. Tapi ya dalam semua ceritanya Bastos itu ya dia mencetak 10 gol, tidak neko-neko, dan yang terakhir inget di Jalak Harupat pas pertandingan terakhir kandang saya tadi nyetak gol terus pakai bawa bendera Brazil gitulah. Dia eluk-elukan terus dia standing ovation gitu overlap gitu. Victory lap ya. Victor lap dia ya itu mungkin kenangan yang satu-satunya kenangan yang berkesan untuk Bastos dan untuk Bobotoh ya tinggal eta ya, sisanya mah yaudah eta terlupakan dan hilang di telan bumi we. Bener ya. Tapi kayaknya gitu. Anu nama Rafael nu urang inget mah Semes we. Kada tadi Bandung oge. Kumaha sih. Aduh. Ya itu kita breakdown dulu ya pilihan kita di formasi 4-4-2 tadi dari belakang ada Dede Iskandar, Haris Saputra, Suwandi HS dan juga Ardi Idrus. Ya, di tengah kanan ada Gilang Angga Kusuma, di tengah 2 midfielder ada Asep Kustiana dan juga Haryono, 2 tipikal gelandang yang mirip-mirip. Di kiri ada Gozo ya kan. Ya, dan di striker kita punya Kenji Adi Chihara dan juga ada Rafael Alves Bastos. Sebenarnya banyak nama-nama pemain underrated selain nama-nama yang kita sudah sebutkan. Misalkan cadangan. Taufik sok. Ya kan. Taufik dari sisi kualitas individu ya oke lah. Walaupun ada di bawah bayang-bayang Haryono pada saat tim juara kan. Haryono benar. Terus juga mungkin di tim Persib pada saat Taufik datang lini tengah Persib geus megah oge. Aya Konate, aya Haryono, aya Bang Firman. Dia kan backup bersama dengan Bacun ya. Agung pribadi. Dengan Bacun pada saat itu. Ini Mas Taufik kalau ke Bandung lah kita selfie dulu ya. Mas Taufik. Podcast ya. Kemarin cenah rek liburan ke Bandung cenah. Masih departemen percenahan ya. Ya, terus selain Taufik ada nama siapa lagi kira-kira? Selain Taufik sebenarnya mah di kirinya M Yusuf lamun si eta teu cedera. Oh Jepara. Oh iya benar-benar. Lamun teu cedera potong sukunya M Yusuf. Potong suku di Bandung. Potong suku. Lamun M Yusuf teu cedera orang yakin si eta bisa underrated oge. Bengalnya itu. Bengal punya pergerakannya. Mungkin kalau dilihat sekarang gaya permainannya mirip-mirip sama Freds lah ya. Kiri menyisir dengan dribblingnya, akselerasi segala macam. Untuk Bobotoh yang belum tahu M Yusuf, dia tuh anggota tim 2003, salah satu juga yang lolos playoff degradasi. Tapi keburu potong sih suku. Potong suku. Kalau ada kesempatan si Mamaung akan ke Jepara lah untuk meliput.
Ya, doakan. Dulu 2018 saya pernah ke Jepara ketemu Om Yusuf. Waktu TC yang di Gelora Bumi Kartini waktu itu Persib. Saya ke rumahnya M Yusuf jualan ini apa? Aparel olahraga gitu di rumahnya. Si Gamade Sport gitu. Semacam itu. Ulin lah kayak Terus masih inget tuh soal Bandung sih eta. Oh ingat pisan dia banyak nyimpen foto-foto memorabilia Persibnya. Terus ada dia tuh dapat hadiah apa gitu dari Boboto deh waktu itu teh. Terus dari koran di clipping sama dia dipajang. Pemain terbaik Viking. Dari Viking pokoknya. Tuh kan sempat Man of the Match Viking. Sempat dikasih anugerah itulah sama teman-teman Viking ya kan. Itu dia. Pernah. Mungkin di luar formasi tadi kita sudah nyebutin ada Tony Sucipto, ada Taufik dan juga M Yusuf. Si coach lamun ka Jepara rek ngawawancara Doain ya kan. Ada rencana kita urang rek ka Jepara oke belanja mebel. Rek mali kursi jeung dipan. Tapi dari semua itu kita belum nyebutin satu posisi, Bro. Kiper. Kalewat ya banyak. Sahanya no underratednya. Kiper underrated. Nah, eta dijadikan giveaway sih mending. Kita serahkan kepada Boboto Maungers ya. Silakan menurut kalian ya, siapa yang berposisi sebagai kiper yang underrated di Persib Bandung? Benar. Oke. Kirim jawabannya seperti ini atau bisa komen di bawah Beserta alasan. Beserta alasan. Orang milih misal Kosin gitu. Kosin Hatere Tanakol karena Karena- gini. Atau orang milih Tema Mursadat karena gini. Orang milih M Halim misalnya. Bisa gitu ya. Orang milih sahanya yang di Anu nu jabrik teh Agus Setiawan. Agus Setiawan bisa gitu. Nah, Alasanna naon? ntar 10 pemenang akan mendapatkan ini giveaway dari Mi Epeng. Nah, Epeng Instagramnya apa, Bro? Cemilan si Epeng. @9 si Epeng ya. _ si Epeng sudah bisa dibeli juga di marketplace ya. Oke. Iya ta. Follow IG-nya dan juga jangan lupa beli, dan kalau kamu juga punya produk-produk UKM seperti ini, Mantap. silakan support kita si Mamaung ya untuk kita Benar. promosikan. benar. Dan Karena juga si Mamong Podcast sangat support sama UMKM. dan bangga dengan produk lokal. gitu dong. Saling membantunya. Saling membantu lah. Kalian kasih produk ke sini terus orang berede ke penonton lain oke gitu. Ya, awur-awur we lah. ini. Aura CS kami. Siap. Iya hejo warnanya Green Boss. Ya, Mitra Surabaya. Ulah Persebaya wae atuh. Ya, dan Mitra Surabaya ge warna hejo. Ya. Asyabab Salim oge hejo sih. Semi Peters. Orang hoyong nolada aya tuh, Bro. Aya. Aya ta. Aya. Urang ge penasaran nu hejo ieu rasa jeruk. Niki. Biasanya rasa jeruk mah warna oranye, ieu warna hejo. Dia juga jajan SD baheula nya mie Epeng. Ya rasa naon ya? Rasa ayam bawang. Coach mana nu lada coach? Siap. Pokoknya IG-na ya @9 si Epeng. Oke. Ya. Ya udah kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu lah episode 34 ini ya. Ya, terima kasih untuk Nuhun yang sudah setia mendengarkan kita selama 34 episode. Jangan lupa lah, tolong ini saya sama Fajar sudah 34 episode belum bisa swipe up. Orang lamun ngailustrasikannya 34 episodenya masing-masing episode aya 100 followers nambah kan geus aya 3.000 tah nambahnya. Ih mah teu nepi. Saya butuh 8.300 lagi. Mana kuat kang gitu. Mana lamun hayang swipe up undangna Raffi Ahmad. Apa tuh mirip Raffi. Nya. Gitu Iya, lah. ya. Kita collabnya nanti sama selebgram jeung YouTuber nu subscriber nya. Tapi overall kita senang banget. Terima kasih Oke lah. buat Boboto, buat Maungers yang selalu setia dengerin si Mamong Podcast. Mantap, nuhun pisan. Jangan lupa dengerin si Mamong Podcast di pemutar podcast favorit kamu, ada di Spara, di Spotify dan juga di Apple Podcast. Yes. Dan itu jangan dia. lupa juga dengarkan dan lihat videonya di YouTube channel si Mamaung. Itu dia, dan terima kasih hatur nuhun untuk Box to Box Media Network. Network. Kita ketemu lagi minggu depan. Hidup Persib. Hidup Persib. Assalamualaikum.